Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, naharukum sa'id. Ismi Romansa Rizky Ambarwati. Ana Toliba fi Jami'ah Salatiga Islamiyah Hukumiyah. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat kan? Oh iya, apalagi sekarang kan lagi pekan UTS. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang jumlah ismiyah. Nah, apa sih jumlah ismiyah itu? Nah, jumlah ismiyah itu kan ada dua kata ya. Jumlah artinya kalimat, dan ismiyah yang artinya kata benda atau isim. Nah, jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, jumlah ismiyah sendiri itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada yaitu sebagai subjek dan biasanya identik dengan ma'rifah. Sedangkan khobar sebagai predikat atau bisa juga sebagai keterangan. Nah, khobar ini biasanya identik dengan nakiroh. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang mubtada khobar, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nakiroh dan ma'rifat. Karena di slide sebelumnya pun saya sudah menotis kata-kata nakiroh dan ma'rifat. Nah, apa sih nakiroh dan ma'rifat itu? Nakiroh adalah isim atau kata benda yang masih umum atau belum jelas. Contohnya gunung, kota, buku, kayak gitu. Kenapa sih 3 item ini tuh termasuk nakiroh gitu kan? Ya karena 3 contoh tadi sifatnya tuh masih umum, belum spesifik. Jadi kayak contohnya gunung. Gunung kan banyak, ada Gunung Semeru, ada Gunung Slamet, ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu gitu. Kan kita nggak tahu yang dimaksud gunung itu gunung yang mana gitu, belum spesifik. Sama juga kayak kota dan buku. Kota juga kota apa gitu, kota yang mana. Buku juga kayak gitu. Buku kan banyak jenisnya, ada novel, ada komik, ada buku ilmu pengetahuan, banyak. Jadi di sini title-nya masih belum jelas atau masih belum spesifik gitu. Lalu yang kedua ada ma'rifat. Ma'rifat adalah isim atau kata benda yang sudah jelas gitu, yang sudah spesifik. Contohnya seperti nama orang dan nama kota. Kayak Jakarta, Bandung, Malang, terus Surabaya, kayak gitu. Nah, jadi bisa disimpulin nih dari sini kalau nakiroh itu pokoknya yang belum jelas, yang masih umum. Ma'rifat yang udah spesifik gitu. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke contoh mubtada khobar. Yang pertama ada Alkitabu walidun, yang artinya buku itu tebal. Nah, kenapa sih kok Alkitabun walidun ini termasuk ke dalam rangkaian mubtada khobar? Nah, karena Alkitabu itu sudah ma'rifat. Di depannya sudah ada alif lam dan dia itu sudah menunjukkan menunjukkan satu kespesifikannya gitu. Alkitabu yang artinya buku itu, buku yang itu gitu maksudnya. Lalu golidun di sini dia posisinya sebagai khobar. Dia konteksnya di sini masih nakiroh karena kan kita nggak tahu tebal yang dimaksud di sini tuh seberapa tebal. Apakah 100 halaman atau 200 halaman gitu. Jadi masih umum. Nah, yang kedua ada al-masjidu wasi'un. Artinya masjid itu luas. Nah, al-masjidu juga sudah ma'rifat karena depannya udah ada alif lam, terus dia udah spesifik nunjuk ke masjid yang itu, kayak gitu.
Terus wasi'un artinya kan luas. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih seberapa luas sih yang dimaksud sama dia gitu. Seberapa luas yang entah itu 1 meter, 2 meter, 3 meter kan kita nggak tahu. Makanya itu dia masih nakiroh. Yang ketiga ada al-babu jadidun. Pintu itu baru. Nah, sama kayak yang contoh pertama dan kedua. Al-babu dia sudah ma'rifat karena depannya alif lam dan posisinya di sini dia sebagai mubtada. Lalu jadidun dia sebagai khobar dan masih bersifat nakiroh. Nah, pokoknya kalau kalian masih agak-agak bingung tentang mubtada khobar ini, intinya tuh kalimat mubtada khobar adalah kalimat yang diawali dengan ma'rifat sebagai mubtada dan diakhiri dengan nakiroh sebagai khobar. Gitu teman-teman. Summa ihtimamikum, syukron. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan mohon maaf nih apabila ada kesalahan pelafalan, pengucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.